pagi anak kami kelas 8. Kita melanjutkan pertemuan kita untuk pagi ini ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang fungsi atau pemetaan. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita juga masih membahas materi tentang fungsi atau pemetaan. Namun di sini lanjutannya. Pada pertemuan sebelumnya yang pertama kita membahas pengertian daripada fungsi atau pemetaan, kemudian notasi dan anggota fungsi. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang berikut. Nanti yang ketiga menyatakan fungsi atau pemetaan. Kemudian yang keempat yaitu banyaknya fungsi atau pemetaan. Kemudian yang kelima korespondensi satu-satu. Baik, kita mulai dari yang ketiga, menyatakan fungsi atau pemetaan. Suatu fungsi dapat dilambangkan dengan menggunakan huruf kecil ya, atau bukan huruf besar atau kapital seperti menyatakan himpunan. Misalnya FGH ya, tapi dalam huruf kecil. Misalnya F.21 ada tanda panah P, ini artinya satu dipetakan oleh fungsi FGP. Demikian juga nanti ini fungsi G atau G.21 tanda panah R, artinya satu dipetakan ya, ini dipetakan terhadap oleh fungsi G ke R. Nah, adapun cara menyatakan fungsi sama seperti menyatakan relasi materi sebelumnya ya, yaitu dapat menggunakan diagram panah, koordinat kartesius ataupun nanti himpunan pasangan berurutan. Nah, supaya lebih jelas coba lihat contoh. Diketahui M adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, E. Kemudian N adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, fungsi F memetakan himpunan M ke N sebagai berikut. Fungsi F memetakan A terhadap 1, B terhadap 4, C terhadap 5, D terhadap 2, dan E terhadap 5. Nah, yang ditanya, nyatakan F atau fungsi F dalam diagram panah. Bagian B, nyatakan F dalam himpunan pasangan berurutan. Baik, jawabannya kalau dia bagian A berarti kita buat dalam diagram panah seperti ini. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, coba lihat fungsi tadi. A dipetakan terhadap 1, maka A kita buat terhadap 1, B terhadap 4, yang ini. Kemudian C terhadap 5, D terhadap 2, dan E terhadap 5. Inilah dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Nah, dalam pasangan himpunan berurutan atau bagian B yang ini, maka kita boleh A pasangannya 1. Kita boleh seperti ini. Ini tanda kurung kurawal, dalam kurung ini A pasangannya 1. B tadi pasangannya 4. Ya. C pasangannya 5, D pasangannya 2, dan E pasangannya 5. Kita tutup dengan kurung kurawal. Ya, baik, inilah menyatakan himpunan, menyatakan fungsi atau pemetaan. Nah, sekarang kita lanjutkan banyaknya fungsi atau pemetaan. Ya, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dengan NA atau banyak anggota A kita nyatakan dengan A, dan banyak anggota himpunan B kita nyatakan dengan B adalah B pangkat A. Ya, B pangkat A. Banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, kebalikannya ya, dengan NA juga sama dengan A dan NB sama dengan B adalah A pangkat B. Maka dari A itu ke B, B pangkat A banyak anggotanya, sedangkan dari B ke A itu menjadi A pangkat B banyak anggotanya ya. Nah, coba lihat contoh ini. Diketahui A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. B adalah himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 20. Tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Itu bagian A. Bagian B, banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Maka sebelum ini kita jawab, ya, maka kita tentukan dulu anggota-anggota ini. Supaya tahu kita nanti berapa banyaknya. Nah, tadi A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10, berarti A sama dengan himpunan. Manalah bilangan-bilangan prima yang kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, berarti banyak anggota himpunan A adalah 4. Kemudian B adalah himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 20.
manalah bilangan-bilangan ganjil antara 10 dan 20. Maka anggota himpunan B adalah antara 10 dan 20 bilangan ganjil 11, 13, 15, 17, 19. Ya. Berarti banyak anggota himpunan B itu adalah 5. Nah, sesuai dengan rumus tadi, berarti dapatlah kita jawab bagian A. Banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, rumusnya tadi adalah B pangkat A. Banyak anggotanya, berarti 5 pangkat 4. Sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5, berarti ada 625. Maka jika anggota himpunan A nanti ada 4, banyak anggota himpunan B ada 5, banyak pemetaan yang dapat dibuat dari A ke B itu ada 625. Ini tidak mungkin kita gambarkan ya, maka kita gunakan rumus. Nah, bagian B, banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Berarti rumusnya A pangkat B. Berarti 4 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ada itu 1024. Ya, nanti di sana agak lebih jelas kita lihat dalam korespondensi satu-satu ya. Baik. Kita lanjutkan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah pemetaan yang memasangkan setiap anggota domain. Sebelumnya sudah kita pelajari, domain itu adalah daerah asal dengan tepat satu anggota kodomain atau daerah kawan ya, yang berbeda dengan syarat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Artinya supaya terjadi korespondensi satu-satu, maka anggota daerah asal harus sama banyaknya dengan anggota daerah hasil, daerah kawan ya, daerah kawan. Sekali lagi, banyaknya anggota daerah kawan harus sama dengan daerah asal akan sama dengan banyaknya anggota daerah kawan begitu. Maka kalau tidak sama nggak terjadi korespondensi satu-satu. Namanya pun korespondensi satu-satu. Nah, contohnya, tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B dengan A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, B adalah himpunan yang anggotanya A, B, C. Nah, kalau kita lihat dari sini, banyak anggota himpunan A ada 3 ya, atau NA. Banyak anggota himpunan B ada 3. Maka harus sama banyak anggotanya baru dapat dibuat korespondensi satu-satu. Berbeda dengan fungsi ya, berbeda. Sekali lagi, supaya bisa kita buat korespondensi satu-satu, maka anggota himpunan pertama atau anggota himpunan daerah asal domain harus sama dengan banyak anggota daerah kawan atau kodomain. Ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini Bapak buat diagramnya ya, diagram panahnya supaya lebih dipahami. Di sini tadi tidak kita buat diagram panahnya karena banyak, ada 625. Ini ada 1024. Nah, di sini jika anggota himpunan A ada 3, anggota himpunan B ada 3, maka korespondensi satu-satu yang dapat kita buat ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya seperti ini. 1 pasangkan A, 2 ke B, 3 ke C. Ini 1. Yang kedua boleh 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B. Ini kan satu-satu, ini nggak ada yang dua-dua. Coba lihat. Nah, kemudian 1 ke C boleh, 2 ke B, 3 ke A. Di sini 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C. Di sini 1 ke B, 2 ke C, 3 ke A. Terakhir 1 ke C, 2 ke A, 3 ke B. Maka hanya ini yang mungkin, nggak lain, yang lain nggak ada. Ya, maka banyaknya korespondensi satu-satu akan sama dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, dari mana ini? Banyak anggota himpunan A 3, B juga 3. Berarti yang tertinggi dia atau yang terbanyak adalah 3. Maka 3 kali 2 kali 1. Nah, nanti secara umum banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan yang beranggotakan N. Nah, jika banyak anggotanya N adalah N. Nah, di sini seperti ada tanda seru pada matematika, ini dibaca nanti faktorial. N faktorial berarti N kali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali dengan 1. Ya, dimana tanda ini seperti saya katakan tadi seperti tanda seru pada bahasa Indonesia ya, ini dibaca dengan faktorial. Ya, maka kalau dia 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial nanti berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, demikian seterusnya. Ya. Nah, nanti
Perhatikan kembali, ulangi supaya lebih dipahami ya. Baik anak kami, sampai di sini pertemuan kita.